Do, Mikado, Eskado, beyo. Ke Dominika yuk. Gas! Maksud gue, hayu. Coba Net, mana Dominika? Itu Min. Nah, bener. Terus mana Dominika? Nah, itu Min. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, karena banyak nama negara yang sama dan banyak juga yang request, Mimin bakal bahas kok bisa ya ada dua negara Dominika. Yang satu ya Dominika aja, yang satu lagi Republik Dominika. Loh, apa bedanya? Keduanya sama-sama Dominika, dan keduanya berbentuk republik. Terus kenapa cuma satu Dominika aja yang pakai kata republik di depannya? Kok nggak dua-duanya gitu? Kita lihat, apa sih bedanya Dominika sama Republik Dominika? Pertama, kita lihat dulu benderanya. Oke, jelas beda. Kalau secara geografis, keduanya berada di bagian Karibia. Dominika yang Dominika aja memiliki total luas wilayah 750 km persegi, beribu kota di Roseau. Populasi Dominika sendiri hanya sekitar 70.000 jiwa saja. Sementara Republik Dominika memiliki total luas wilayah 48.671 km persegi, beribu kota di Santo Domingo, dengan populasi penduduk sekitar 10 juta jiwa. Kalau diperhatikan, meskipun keduanya memiliki nama yang sama, tapi kedua negara ini justru berbanding terbalik dari segala sisi. Dan sedikit hal menarik yang bisa kita lihat, kalau biasanya negara yang namanya mirip itu lokasinya bersebelahan, contohnya aja kayak Korea Utara dengan Korea Selatan, keduanya bersebelahan. Kongo sama Dr. Kongo, keduanya bersebelahan. Meskipun Irlandia Utara menjadi negara konstituen untuk United Kingdom, tapi tetap aja bersebelahan dengan Republik Irlandia. Duo Dominika ini sedikit beda. Kedua negara ini sama sekali nggak bersebelahan. Dominika, yang Dominika aja, merupakan sebuah pulau tersendiri, di mana pulau ini bertetangga dengan Guadeloupe di sebelah utara dan Martinique di sebelah selatan. Sedangkan Republik Dominika merupakan negara yang berada di Pulau Hispaniola dan bertetangga dengan Haiti. Lantas, apakah ada alasan yang serupa atas terciptanya nama Dominika dan Republik Dominika, atau nama kedua negara ini sebenarnya punya cerita yang berbeda dan kebetulan jadi sama-sama Dominika? Oke, kita bahas sejarah. Kita lihat dulu dari Dominika. Pada mulanya, sebelum terjadi cerita panjang soal kedatangan bangsa Eropa, Dominika dihuni oleh orang-orang Arawak. Orang Arawak dikenal juga sebagai orang Lokono, yang tinggal di beberapa tempat yang kalau sekarang kita kenal sebagai Guyana, Suriname, Grenada, Bahama, Jamaika, dan sebagian wilayah Trinidad dan Tobago. Orang Arawak dapat juga merujuk pada suku Taino, karena bahasa yang digunakan oleh orang-orang suku Taino merupakan bahasa Arawak. Jadi ceritanya, orang-orang Arawak udah ada di Pulau Dominika sejak abad ke-5. Namun, kemudian orang-orang Arawak digantikan oleh orang-orang Kalinago sejak abad ke-15. Orang-orang Kalinago dikenal juga sebagai orang-orang Karib, merupakan suku yang tinggal di daerah sebagian Kepulauan Karibia. Mirip ya, orang-orang Karib tinggal di Kepulauan Karibia. Tempat tinggal orang-orang Kalinago sering juga disebut sebagai Lesser Antilles. Oke, Mimin nggak mau membuat terjemahan langsung, tapi Lesser Antilles bisa dikatakan juga sebagai daerah kepulauan yang lokasinya lebih dekat ke arah selatan. Nah, selain Lesser Antilles, ada juga Greater Antilles yang lokasinya lebih ke arah utara. Orang-orang Kalinago ini tinggal di seluruh Amerika Selatan bagian timur laut, Trinidad dan Tobago, Barbados, Kepulauan Windward, Kepulauan Leeward bagian selatan, dan tentu saja Dominika. Orang-orang Kalinago sendiri menyebut Dominika sebagai Waitu Kubuli, yang artinya adalah badannya tinggi. Terus sejak kapan dan kenapa Waitu Kubuli berganti nama menjadi Dominika? Mungkin karena mereka suka main Domikado, SKSKado kali Min. Cukup masuk akal, tapi sayangnya dugaan lo itu tidak tepat sama sekali, Net. Mimin gak tahu ya, kalian udah berapa kali pernah dengar nama orang ini, Christopher Columbus, yang menjadi alasan kenapa pulau itu berganti nama menjadi Dominika. Jadi ceritanya, pas tanggal 3 November 1493,
Bang Christopher lagi melintasi Pulau Waituku Buli. Terus, Bang Christopher kasih nama pulau itu Dominica, yang berasal dari kata dalam bahasa Latin, yaitu Dies Dominica, yang artinya hari Minggu. Karena pada tanggal 3 November itu, kebetulan adalah hari Minggu. Oke, Mimin ceritain sedikit lagi tentang sejarah Dominica. Tapi kalau kalian punya informasi lain yang sekiranya lebih valid, silakan aja komen di kolom komentar, tapi menggunakan tata bahasa yang sopan dan baik. Bangsa Eropa yang pertama kali melakukan kontak dengan Dominica adalah bangsa Spanyol. Kemudian, pada tahun 1632, Compagnie de la Manche, yang merupakan perusahaan dari Prancis, mengambil alih Lesser Antilles, termasuk juga Dominica. Nah, kalau dalam bahasa Prancis, Lesser Antilles disebut sebagai Petites Antilles. Tapi Prancis hanya sekedar mengambil alih, tidak ada pendudukan secara fisik. Jadi ceritanya Prancis hanya klaim kepulauan itu, tapi Prancis nggak datang ke kepulauan tersebut. Pada tahun 1660, Prancis dan Inggris sepakat bahwa Dominica dan Pulau Saint Vincent tidak boleh dihuni, jadi diserahkan kepada masyarakat Karibia, sehingga Dominica dan Pulau Saint Vincent menjadi wilayah netral. Pada tahun 1690, Prancis mendirikan pemukiman permanen yang pertama. Jadi pada masa inilah terjadi penebangan distribusi kayu untuk mendirikan kamp kayu Prancis. Prancis kemudian membawa budak dari Afrika Barat ke Dominica. Lalu, pada tahun 1761, ketika sedang terjadi Seven Years' War di Eropa, Inggris yang dipimpin oleh Andrew Rollo berhasil menaklukkan Pulau Dominica bersamaan dengan beberapa pulau Karibia yang lain. Pada tahun 1763, Prancis kalah dalam Seven Years' War, sehingga menyerahkan Dominica kepada Inggris melalui Treaty of Paris. Nah, karena kolonisasi Inggris menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi di Dominica, meskipun ya bahasa Kriol Dominica yang merupakan perkembangan dari bahasa Prancis juga menjadi bahasa yang paling banyak digunakan. Oh iya, Dominica sendiri merdeka pada tanggal 3 November 1978 sebagai negara berbentuk republik yang bernama Commonwealth of Dominica. Hal ini berarti Dominica memperoleh kemerdekaan tepat 485 tahun setelah Bang Christopher memberi nama Dominica. Kan sama-sama tanggal 3 November. Sekarang kita beralih ke Dominica yang satu lagi, yang berlokasi di Hispaniola. Jadi pada awalnya, orang-orang Arawak juga menempati Hispaniola. Lebih tepatnya orang-orang Taino. Orang-orang Taino ini berasal dari Amerika Selatan, jadi sama seperti Dominica yang Mimin ceritakan tadi. Populasi penduduk di Hispaniola meningkat sejak tahun 1492. Sejak tahun 1492 itu juga, Pulau Hispaniola dibagi menjadi 5 kawasan. Nah, konon kabarnya, orang-orang Taino sendiri menyebut Hispaniola sebagai Haiti atau Quisqueya. Tentu saja nama Hispaniola belum ada waktu itu. Pada tanggal 5 Desember, di tahun 1492, Christopher Columbus dan bangsa Spanyol tiba di Haiti. Pada awalnya, orang-orang Spanyol menjalin hubungan yang baik dengan penduduk Haiti. Tapi ya, kita tahu apa yang selanjutnya terjadi. Bang Christopher mengklaim Pulau Haiti dan memberi nama La Española, karena iklim dan kondisi pulau itu mengingatkannya dengan kondisi yang ada di Spanyol. Pada tahun 1496, Bartolomeo Columbus, yang merupakan brother atau saudara laki-laki Christopher, membangun kota Santo Domingo di Hispaniola, menjadikan kota itu sebagai pemukiman permanen pertama di sana. Bangsa Spanyol menciptakan siklus ekonomi yang dihasilkan dari perkebunan di Pulau Hispaniola. Kota Santo Domingo menjadi langkah awal bagi bangsa Spanyol untuk menjajah Puerto Rico, Jamaika, Kuba, Darien, dan Yucatan. Populasi orang-orang Taino di Hispaniola semakin berkurang. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor, seperti perang melawan bangsa Spanyol dan juga adanya penyakit menular yang dibawa oleh bangsa Spanyol ke Hispaniola. Tapi, di antara tahun 1519 dan 1534, orang-orang Taino berhasil melakukan perlawanan. Mereka menyerbu perkebunan Spanyol dan akhirnya terjadi gencatan senjata. Orang-orang Taino kemudian diberikan kota dan wewenang sendiri. Untuk menggantikan populasi Taino yang semakin berkurang, bangsa Spanyol mendatangkan budak-budak dari Afrika. Pada tanggal 25 Desember 1521, budak Afrika asal Wolof Senegal memimpin pemberontakan budak besar pertama di Amerika, di perkebunan Diego Colon, putra Christopher Columbus. Pada saat yang sama, bangsa Spanyol juga sedang menjajah suku Aztec dan suku Inca, sehingga setelah penaklukan suku Aztec dan Inca, Spanyol mengabaikan wilayah miliknya di bagian Karibia. Pada tahun 1603, Raja Philip III dari Spanyol mengeluarkan mandat untuk mengurangi populasi kota-kota di utara dan barat Hispaniola.
dan memerintahkan untuk relokasi penduduk ke bagian tenggara. Penduduk Hispaniola menolak, tapi Antonio de Osorio, yang merupakan gubernur Hispaniola, melaksanakan perintah Raja Philip III. Pasukan Antonio de Osorio menggantung para pemberontak, menghancurkan harta benda, dan membakar kota-kota di sebelah utara dan barat Hispaniola. Semua penduduknya diusir secara paksa dari wilayah ini dan dilarang keras untuk kembali. Hal ini mengakibatkan Spanyol meninggalkan separuh pulaunya. Inggris sempat berperang melawan Spanyol dalam rentang tahun 1654 sampai tahun 1660, namun pada akhirnya mundur setelah mengalami kekalahan telak. Pada abad ke-17, bangsa Prancis datang ke Pulau Tortuga dan pantai barat laut Hispaniola untuk menetap di sana, disebabkan Pulau Tortuga dan pantai barat laut Hispaniola sangat strategis. Singkat cerita, Prancis dan Spanyol bertarung atas wilayah tersebut. Pada akhirnya, Spanyol menyerahkan wilayah pantai barat Pulau Hispaniola kepada Prancis melalui Perjanjian Ryswick pada tahun 1697. Sementara, wilayah lain tetap menjadi milik Spanyol. Koloni Prancis menjadi koloni yang kaya di pulau itu, sedangkan koloni Spanyol mengalami kemerosotan. Oh iya, nama wilayah koloni di Prancis disebut sebagai Saint-Domingue. Terjadi pemberontakan budak di koloni Prancis. Spanyol kemudian memerintahkan orang-orang Dominika untuk mencoba merebut wilayah Saint-Domingue. Meskipun pada kenyataannya, orang-orang Dominika cuma seperempat dari jumlah orang-orang Saint-Domingue. Orang-orang Dominika ini bergerak untuk bergabung dengan para pemberontak Haiti pada tahun 1793. Namun para pemberontak Haiti justru segera berbalik melawan Spanyol dan akhirnya bergabung kembali dengan Prancis. Pada tahun 1795, Spanyol menyerahkan Santo Domingo kepada Prancis melalui Perjanjian Basel. Para penduduk Santo Domingo kemudian melakukan pemberontakan terhadap Prancis pada tahun 1808. Prancis sebenarnya berhasil ditaklukkan oleh penduduk di Santo Domingo, tapi tentu saja, kalau hal tersebut diketahui oleh dunia, akan menjadi sebuah aib atau berita yang buruk, sehingga Prancis lebih memilih untuk menyerah kepada Inggris. Santo Domingo kemudian kembali dikuasai oleh Spanyol. Jadi singkat cerita, Saint-Domingue ini yang kemudian menjadi negara Haiti, sedangkan Santo Domingo kemudian menjadi negara Republik Dominika. Santo Domingo merdeka pada tanggal 30 November 1821 dengan nama Haiti Spanyol, tapi nggak lama setelah itu, Haiti Spanyol dianeksasi oleh Haiti pada tahun 1822, sampai akhirnya pada tanggal 27 Februari 1844, Republik Dominika kembali merdeka. Nah amigos, kalian tahu gimana bendera pertama Republik Dominika? Ini. Mirip sama bendera apa ya? Ya, mirip sama bendera Haiti. Jadi bagaimana Santo Domingo berganti nama menjadi Republik Dominika? Nama Dominika berasal dari nama Santo Dominicus, seorang santo pelindung dan pendiri Ordo Dominikan. Jadi, Ordo Dominikan ini mendirikan tempat untuk belajar di koloni Santo Domingo, yang kalau sekarang dikenal sebagai Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mereka mendedikasikan diri mereka untuk pendidikan penduduk di pulau itu, dan untuk perlindungan penduduk asli Taino yang menjadi sasaran perbudakan. Nah, penduduk Santo Domingo sendiri disebut sebagai warga Dominika. Kata Dominika ini merupakan bentuk kata sifat dari Domingo, maka dari itu, para pejuang kemerdekaan menggunakan nama Republik Dominika untuk negara tersebut. Makanya, cuma ada satu Dominika yang pakai kata Republik untuk namanya. Nama yang mirip dan identik dengan Republik Dominika telah menyebabkan beberapa orang di Dominika menganjurkan perubahan nama untuk memperkuat identitas terpisahnya. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya, jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin, mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya!